Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat pembelajar, kembali lagi dengan saya Umaya di channel Learn with Us. Jadi dalam rangka pemenuhan tugas kuliah profesi akuntan yang saya jalani, mata kuliah manajemen keuangan lanjutan, saya akan menyajikan nih ke teman-teman semua beberapa video mengenai analisa keuangan dari suatu perusahaan. Nah, namun sebelum kita ngebahas lebih lanjut tentang analisa keuangan tersebut, saya mau disclaimer dulu nih buat teman-teman semua bahwa video ini dibuat semata-mata tujuannya untuk pembelajaran, bukan untuk memberikan saran ataupun rekomendasi ke teman-teman semua selaku calon investor untuk sebagai pertimbangan teman-teman semua. Gitu. Jadi, saya harap informasi ini akan dipergunakan semata-mata untuk menambah wawasan dan informasi untuk teman-teman semua. Yuk, kita langsung lanjut ke pembahasan analisa keuangan. Saat ini banyak nih dari kita yang sudah mulai aware tentang bagaimana melakukan pengelolaan keuangan. Salah satunya, bagaimana sih kita menggunakan uang yang kita miliki untuk supaya bermanfaat di masa depan, yaitu salah satunya berinvestasi. Nah, banyak nih instrumen investasi yang teman-teman bisa cari tahu di luar entah lewat media manapun ya gitu, dan sekarang sudah mulai banyak informasi berkaitan dengan investasi. Nah, di sini dalam melakukan investasi kita tuh perlu banyak pengetahuan, banyak pertimbangan yang perlu kita pelajari ya, agar keputusan yang kita buat dari investasi yang akan kita lakukan itu sudah tepat untuk kita. Dalam menganalisa pasar, ada dua jenis analisis yang bisa kita gunakan. Yang pertama yaitu analisis teknikal. Yang kedua ada analisis fundamental. Analisis teknikal adalah analisis yang mengidentifikasi peluang dengan melihat tren statistik. Selain itu, dalam analisis teknikal ini juga menggunakan grafik saham untuk mengidentifikasi pola dan tren yang menunjukkan apa yang akan dilakukan suatu saham di masa yang akan datang gitu. Jadi basicnya analisis teknikal itu melihat dari grafik dan tren. Berbeda halnya dengan analisis fundamental. Analisis fundamental ini kita bisa menganalisa dari faktor eksternal maupun internal. Faktor internal yaitu berkaitan dengan apa yang tersaji di dalam laporan keuangan suatu perusahaan. Kita bisa melihat dengan menghitung rasio, mulai dari rasio likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan lain sebagainya. Lalu kita juga bisa melihat dari faktor eksternal, yaitu berkaitan dengan aksi-aksi perusahaan, aksi-aksi yang dilakukan oleh perusahaan, dan juga berita-berita hal-hal yang terjadi di dalam perusahaan, di dalam ataupun di luar perusahaan. Dari dua analisis tersebut, saya akan menggunakan analisis fundamental. Dalam analisis fundamental ini ada dua metode analisis nih. Yang pertama top down, yang kedua bottom up. Apa sih itu? Metode analisis top down yaitu analisis fundamental yang penyampaiannya itu mulai dari hal-hal makro yang terjadi di perusahaan, berita-beritanya, terus juga aksi-aksi perusahaan, lalu sampai ke laporan keuangan. Jadi dari mulai isu-isu terumum sampai dengan isu terkhusus di dalam perusahaan itu. Kebalikannya, kalau bottom up yaitu kita membahas mulai dari faktor internalnya dulu nih. Faktor internalnya yaitu laporan keuangan hingga faktor eksternalnya yaitu kondisi makro yang terjadi. Dalam video ini saya akan menggunakan analisa bottom up. Oke, jadi tadi saya sudah menjelaskan bahwa ada dua jenis analisis yang mungkin bisa kita gunakan, dan ada dua jenis metode penyampaian analisisnya. Saya di video kali ini saya akan menggunakan metode fundamental dengan analisis bottom up. Oke, perusahaan yang akan saya gunakan dalam menganalisa keuangan berkaitan dengan saham ini yaitu perusahaan PT Kalbe Farma Tbk, atau kode saham di IDX-nya yaitu KLBF. Dalam menganalisis keuangan PT KLBF ini, saya menggunakan aplikasi RTI Business. Seperti yang bisa teman-teman lihat,
Ini saya menggunakan aplikasi, nanti saya akan tampilkan bentuk aplikasinya. Jadi saya dengan bantuan aplikasi RTI ini akan menyampaikan beberapa analisa keuangan tentang terkait dengan PT KLBF ini, PT KLB Pharma Tbk. Kita mulai dari menu case statistik. Jadi di dalam menu case statistik ini udah tertampil nih beberapa lumayan banyak informasi tentang KLBF, mulai dari earning per share, terus juga data-data fundamental seperti penjualannya berapa, aset, liabilitas, ekuitas, hingga ke rasio-rasionya. Di sini ada rasio likuiditas, profitabilitas, terus valuation, serta earnings. Di video episode kali ini saya akan membahas tentang rasio likuiditas. Oke, sebelum masuk ke dalam analisis likuiditas, saya akan menjelaskan, menginformasikan kepada teman-teman semua tentang informasi keuangan PT KLBF yang terakhir mereka submit ke dalam pasar ya, atau ke IDX. Di sini data keuangannya yaitu kuartal 2 yang berakhir di 30 Juni 2022. Informasinya yaitu penjualan per 30 Juni 2022, salesnya senilai 13,87 triliun. Lalu yang kedua, asetnya ada senilai 25,6 triliun. Hutangnya 4,5 triliun, ekuitasnya sebesar 19,5 triliun. Arus kasnya yaitu sebesar 333,33 billion. Operating profit dari PT KLB Pharma ini per 30 Juni 2022 yaitu senilai 2,02 triliun, serta net profitnya sebesar 1,64 triliun. Dari data-data tersebut, analisis likuiditas ini tuh ngapain sih, kita mau tahu apa. Jadi dari analisis likuiditas ini kita mau melihat seberapa lancar ya liquid perusahaan ini dengan beberapa pertimbangan. Di sini yang pertama ada debt equity ratio atau DER ya, yang biasa kita sebut DER. Apa sih debt equity ratio? Yaitu rasio melihat rasio hutang terhadap ekuitasnya. Jadi sejauh mana proporsi hutang terhadap ekuitas yang dimiliki perusahaan KB Pharma. Yaitu di sini ada sebesar 23,80%. Lalu yang kedua kita lihat dari cash ratio atau rasio kasnya. Ini tersaji bahwa rasio kas PT KLB Pharma per 30 Juni 2022 sebesar 110,31%. Ini menggambarkan apa sih? Jadi menggambarkan bahwa proporsi hutang jangka pendek dengan kas yang dimiliki oleh PT KLB Pharma itu sebesar 1,1. Jadi kemampuan PT KLB Pharma dalam melunasi hutang jangka pendeknya itu sebesar 110,3%. Yang dimana itu rasionya cukup bagus, persentasenya cukup bagus ketika kas jauh lebih besar dari hutang jangka pendeknya, yang menandakan bahwa mereka bisa mendanai seluruh hutang jangka pendeknya dengan kas yang dimiliki saat ini. Lalu yang ketiga ada quick ratio, yaitu quick ratio juga di sini menggambarkan ada 247,45%. Quick ratio ini atau rasio cepat, kita juga bisa mempertimbangkan bahwa dari seluruh komponen keuangan mulai dari cash, piutang itu dapat melunasi ya, persentase dengan utang jangka pendeknya itu jauh lebih besar komponen kas dan setara kasnya. Lalu yang terakhir adalah current ratio, yaitu sebesar 408,21%, yang dimana dari semua rasio likuiditas ini PT KLBF menunjukkan kondisi yang cukup baik. Kondisi yang cukup baik menandakan bahwa PT KLBF ini cukup liquid, cukup mampu untuk melunasi setiap utang-utang jangka pendeknya dengan aset lancar yang dia miliki. Oke, jadi untuk video kali ini saya sampai pembahasan
analisis likuiditas terlebih dahulu. Nanti akan ada pembahasan selanjutnya, mulai dari entah rasionya, terus juga akan rasio-rasio selanjutnya ataupun pertimbangan lainnya berdasarkan data RTI. Melalui RTI ini yang akan saya informasikan pada teman-teman semua. Saya rasa cukup pembahasan kita hari ini. Terima kasih pada teman-teman semua. Sekali lagi saya tekankan, saya disclaimer bahwa apa yang saya jelaskan mulai dari awal hingga akhir video ini semata-mata hanya untuk tujuan pembelajaran, bukan untuk memberikan saran ataupun rekomendasi kepada teman-teman calon investor dalam mempertimbangkan investasinya. Saya rasa cukup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.